Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Senjata ceweknya kemana? Itu udah apa? Ini adalah suasana di lobi Bareskrim Mabes Polri. Tidak berapa lama lagi akan ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian yang akan disampaikan oleh Kadif Humas Irjen Raden Argo Yuwono. Ini kita lihat di sana sudah ada beberapa anggota kepolisian yang menunggu kedatangan Kadif Humas dan para jurnalis sudah diizinkan untuk masuk untuk mendengarkan secara langsung penjelasan resmi dari kepolisian tentang apa yang terjadi di Mabes Polri pada sore hari tadi. Seperti kita ketahui, pada sore hari tadi pukul 16.30 terjadi penyerangan di Mabes Polri yang dilakukan. Sejauh ini diduga dilakukan oleh 2 orang. 1 orang berjenis kelamin perempuan meninggal dunia dan jenazahnya baru saja tiba di rumah sakit Polri. Sementara 1 orang lagi sedang diinterogasi oleh kepolisian. Ketua PBNU Robikin M. Has mengatakan aksi teroris jangan dikaitkan dengan agama manapun. Masyarakat perlu mewaspadai aksi fenomena lone wolf yang tidak mudah dideteksi di tengah masyarakat. Kalau ini fenomena lone wolf menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa besar bagi kita semua selaku warga bangsa. Kenapa? Karena lone wolf tidak mudah dideteksi. Mari tingkatkan kewaspadaan. Mari kita tidak takut sama teror. Karena target utama terorisme adalah rasa takut. Rasa takut itu kalau dikelola bisa menjadi satu kekacauan, instabilitas. Kita tetap tidak takut. Mari kita lawan bersama. Mari kita bergandeng tangan untuk memperkokoh kebersamaan dan menjadikan keragaman sebagai kekuatan untuk membangun peradaban bangsa. Harus dikutuk keras. Agama apapun tidak membenarkan kekerasan. Serangan yang dilakukan oleh seseorang di Mabes Polri yang merupakan institusi negara, pengayom masyarakat, menjadi bagian dari unsur penegak hukum, dengan dalih apapun tidak bisa dibenarkan. Negara kita negara damai, Darussalam, bukan Darul Kufar. Bukan negara kafir, negara yang didirikan atas dasar kesepakatan para pendiri negara, mu'ahadah watoniyah, negara yang sah dalam pandangan agama Islam. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan tindak kekerasan, apalagi melakukan teror dengan mengatasnamakan agama, saya pastikan itu bukan ajaran agama. Agama sekali lagi tegas melarang seseorang melakukan tindakan kekerasan, apalagi aksi teror. Atensi lagi juga. Senjata ceweknya kemana? Itu udah apa?
kita lihat sekali petugasnya itu cukup sikap ya, jadi petugas itu kalau tidak terlihat yang asli tidak terlihat, tapi kalau mengacungkan kelihatan itu kita mencari-cari kan. Dan itu tetapi kita lihat sekali petugasnya itu cukup sikap ya, jadi petugas itu kalau tidak terlihat yang asli tidak terlihat, tapi kalau mengacungkan kelihatan itu kita mencari-cari kan, pos penjagaan pun mengancam ya. Ya, tadi kita dengarkan ajakan yang bagus sekali dari Ketua PBNU Robikin M. Has yang meminta kita tidak takut dan harus selalu bergandengan tangan karena dengan rasa kebersamaan kita bisa menghadapi teror. Dan ini merupakan dalam sepekan ini. Sejak hari Minggu ada teror di Makassar, kemudian disusul penggeledahan di Bekasi, di Condet, di Sukabumi, dan di Tulung Agung. Dan hari ini ada penyerangan di Mabes Polri yang dilakukan oleh seorang perempuan milenial kelahiran tahun 95 yang jenazahnya baru saja dibawa ke Mabes Polri. Bagaimana penjelasan resmi kepolisian terhadap kasus ini? Sedang persiapan konferensi pers Kadif Humas Polri di Mabes Polri, dan ada reporter kami Gebi Natasa masih ada di sana. Gebi, bagaimana sejauh ini persiapan penjelasan pers di Bareskrim Polri? Ya, terputus. Ini suasana semakin ramai. Kalau tadi, dan ini ada beberapa personil bersenjata yang mengawal langsung penjelasan pers pada malam hari ini. Menurut rencana, penjelasan pers akan disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Raden Argo Yuwono. Ada dua anggota kepolisian bersenjata lengkap yang berada di samping kiri kanan podium yang akan dipakai oleh Raden Argo Yuwono, Kadif Humas Polri, untuk memberikan penjelasan resmi pada malam hari ini. Dan pemirsa, kita mendapatkan data siapa perempuan yang meninggal dunia dalam penyerangan ke Mabes Polri tadi. Seorang perempuan yang berusia masih muda, kelahiran tahun 95, berinisial ZA. Jadi saat ini usianya masih 25 tahun, tinggal di Ciracas, Jakarta Timur, pendidikan terakhir SMA, dan saat ini masih berstatus mahasiswa. Kita coba sapa lagi reporter Gebi Natasa. Gebi, bagaimana suasana persiapan jelang konferensi pers di Mabes Polri? Ya, Latif, saat ini saya sudah berada di ruangan ataupun di lobi Bareskrim Mabes Polri, dan saat ini kami awak media masih terus menunggu konferensi yang rencananya akan diselenggarakan pada malam hari ini begitu. Dan saat ini masih dilakukan persiapan, dan kami mendapatkan informasi nantinya akan berbicara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo begitu, Latif. Oke, jadi bukan Raden Argo Yuwono, Kadif Humas, tapi langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Gebi, ya? Betul, Latif, kami mendapatkan informasi bahwa nanti yang akan langsung berbicara adalah Kapolri sendiri, begitu, Latif. Kalau kita lihat di layar saat ini, persiapannya banyak sekali personel kepolisian, bahkan ada beberapa yang bersenjata lengkap berdiri di samping kiri kanan podium. Apakah pengawal lebih banyak lagi dari yang terlihat di layar saat ini, Gebi? Ya, Latif, sepertinya dari pandangan mata kami, selain yang terlihat di layar kaca,
ada di samping-samping kanan dari saya pengamanan dari pihak kepolisian menggunakan yang membawa senjata, begitu Latif, untuk memastikan nantinya konferensi ini dapat berjalan dengan lancar dan juga aman, Latif. Selain jurnalis, siapa yang boleh masuk ke area di sekitar konferensi pers tersebut? Ya Latif, saat ini memang area ini terbatas karena yang diperbolehkan ataupun diizinkan untuk masuk ke dalam area konferensi pers hanya jurnalis dan juga tentunya dari pihak kepolisian saja, dan dari luar pihak kepolisian tentunya tidak diperbolehkan untuk masuk bahkan ke dalam area kompleks Barreskrim Mabes Polri, begitu Latif. Jadi tadi dari luar, para jurnalis yang berada di luar diizinkan masuk. Adakah pemeriksaan yang lebih ketat sebelum para jurnalis boleh masuk? Ya Latif, memang ada sedikit perbedaan dalam pengamanan saat kami diperbolehkan untuk masuk ke dalam kompleks, di mana kami tadi para jurnalis yang masuk harus menunjukkan ID, kemudian bagi yang memakai jaket juga diharuskan untuk membuka jaket tersebut agar dapat dilihat identitasnya, begitu Latif. Baru kami diperbolehkan untuk masuk, dan itu pun diarahkan oleh pihak kepolisian, begitu. Oke, apakah akan ada penjelasan atau mungkin saja terduga yang satu lagi yang ditangkap tadi akan ikut disertakan dalam konferensi pers, Gaby? Ya, terkait isi ataupun konferensi pers yang nanti akan digelar, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah terduga teroris yang kabarnya masih belum tertangkap itu akan nanti sudah tertangkap dan akan diikutkan dalam konferensi pers, atau memang sudah diamankan terlebih dahulu, begitu Latif. Oke, Gaby, kami akan kembali lagi kepada Anda nanti pada saat Kapolri Jenderal Listio Prabowo akan menyampaikan konferensi pers. Ini kita lihat di sana sedang sibuk sekali, sedang persiapan. Kita lihat di gambar. Tampaknya beberapa saat lagi Kapolri akan segera keluar. Ya, Kapolri akan memberikan penjelasan resmi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan memberikan penjelasan resmi tentang kejadian penyerangan Mabes Polri pukul 16.30 tadi. Kita sedang menunggu saat ini. Kalau kita lihat di layar, ini adalah suasana jelang. Kapolri tidak lama lagi akan keluar untuk memberikan penjelasan pers tentang apa yang terjadi pada sore hari tadi di Mabes Polri. Ya, sambil menunggu, gambar tetap akan kita sampaikan kepada Anda. Tapi di ujung telepon sudah ada seorang pengamat terorisme, Sopyan Sauri. Bung Sopyan, selamat malam. Ya, selamat malam. Kalau dari kajian Anda, kira-kira ini kelompok mana yang melakukan kegiatan terorisme pada sore hari ini? Iya, sebetulnya masih terafiliasi dengan kelompok Jamaah Ansor Daulah atau ISIS, ya. Karena dilihat dari cara-cara operasinya, dari random, kemudian juga simbol-simbol negara, ya, seperti kantor polisi, lalu kemudian juga dari aksi Lone Wolf-nya itu juga aksi serigala sendirian, dan kemudian yang ketiga itu adalah melibatkan kaum wanita. Jadi dari tiga indikasi tersebut membuktikan bahwa ini adalah kelompok yang sama yang selama ini memang selalu memakai media wanita atau anak-anak untuk melaksanakan operasi-operasi mereka gitu. Tetapi dari banyak yang beredar pelaku, itu ada nama dan alamat, ternyata memang ini belum terkonfirmasi memang, tapi yang jelas misalnya ini kalau nggak salah alamatnya Jakarta Timur, ya. Memang selama ini Jakarta Timur cukup rawan, cukup dipantau gitu, karena beberapa kejadian seperti misalnya 2017 kasus 2016 atau 2017 itu ada bom Kampung Melayu yang menewaskan beberapa polisi, itu juga berasal dari kelompok Cipayung, di mana domisili daripada wanita ini berasal begitu. Jadi memang kelompok itu cukup rawan dan banyak anggota-anggota jihad yang sampai saat ini masih dalam pemantauan Densus 88 di surveillance di sana begitu. Itu menurut saya, dan dari senjata yang saya amati memang ini menggunakan air gun kaliber 4,5 yang menggunakan gas CO2.
yang memang juga barang ini juga mudah didapatkan sebetulnya. Dan analisa saya, perempuan ini sangat nekat dan dia yakin dia akan mati. Ya, kita nggak tahu motivasinya apa, nanti Mabes Polri akan melihat, memprofiling siapa di balik apa, artinya pengajiannya ikut siapa, jaringannya ikut siapa, nanti akan ketahuan nantinya. Seberapa jauh militansi dan lain sebagainya, begitu. Oke. Bung Sofyan, apakah ada pengajian yang selama ini Anda deteksi di kawasan Jakarta Timur yang memberikan ajaran-ajaran kepada yang terkait dengan terorisme seperti ini? Ya, di mana tempat wanita ini tinggal, ya kalau kita lihat dari alamatnya, memang di situ beberapa kali tertangkap oleh Densus 88. Ini bukan sekali dua kali dan begitu sering ya, dari sejak 2007-2008 ada kelompok kompak namanya dari yang pernah terlibat dalam jihad di Ambon gitu. Kemudian juga mereka terlibat dalam bom Kampung Melayu, lalu kemudian dari 2010 kelompok Aceh ya kan, Tadrib Askari di Aceh itu juga melibatkan kelompok daerah Cipayung ini gitu. Jadi memang ini tempat sudah dianggap zona merah dan dipantau saya rasa oleh aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian Densus 88 begitu. Dan ini nanti kita bisa lihat kemana jaringan ini dan kemana afiliasinya, nanti akan bisa kita nunggu kepolisian gitu. Demikian menurut saya. Tadi kata Bung Sofyan kita akan melihat afiliasinya kemana. Apakah kelompok di Jakarta Timur ini bukan kelompok yang berdiri sendiri? Tidak, ini masih terhubung dengan kelompok besar yang selama ini memang masih dalam pantauan aparat keamanan gitu. Tapi yang jelas dari tadi saya sebutkan ada 3 atau 4 kriteria tersebut, mereka memang terafiliasi dengan kelompok Jamaah Ansor Daulah atau kelompok ISIS yang dipimpin oleh Aman Abdurrahman begitu. Ya, kalau kita lihat setelah kejadian di Makassar, pada beberapa kesempatan setiap terduga teroris ditangkap selalu menyatakan bahwa polisi adalah target utama penyerangan. Apakah kemudian ketika mereka datang ke Mabes Polri ini menunjukkan memang ini suatu perlawanan dan sekaligus menunjukkan Mabes Polri sedang lengah sehingga bisa diserang pada sore hari ini? Tidak seperti itu ya. Memang mereka salah satu ciri memang dari dulu kelompok seperti ISIS ini atau Jamaah Ansor Daulah ini memang selalu menyasar kepada simbol-simbol negara gitu. Tidak saja kantor polisi, ada beberapa kantor-kantor seperti kayak kelurahan di Cicendo, Bandung, kemudian ada di gereja dan lain sebagainya. Ini menjadi ciri khas memang kelompok ISIS atau Jamaah Ansor Daulah gitu. Saya rasa memang, tapi untuk pertama kalinya memang Mabes Polri kali ini menjadi sasaran gitu, dan ini cukup menarik apalagi juga melibatkan seorang perempuan gitu ya. Tapi ada pesan moral menurut saya kenapa harus melibatkan perempuan gitu. Ini agar memicu ya, menginspirasi bagi kaum laki-laki daripada pendukung kelompok ini untuk melakukan aksi yang sama. Dan kita harus waspada untuk mengantisipasi serangan-serangan selanjutnya yang bisa saja menyasar ya. Karena ini akan membuat malu para laki-laki pendukung kelompok ini. Semacam memanas-manasi. Betul, memanas-manasi, menginspirasi, memotivasi bagi kaum laki-laki dari kelompok ini untuk maju. Karena ada pesan moral ya, walaupun ini tidak bermoral, tapi ada pesan moral dari kelompok ini bahwa mereka akan mentahrid, memotivasi kaum laki-lakinya untuk berbuat yang sama sebagaimana apa yang dilakukan oleh perempuan daripada kelompok ini. Demikian menurut saya. Kalau kita lihat di Makassar kemarin juga ada perempuan dan kebetulan suami istri ini juga perempuan dan laki-laki. Kita tidak tahu apakah ada ikatan perkawinan di antara keduanya. Apakah ini merupakan fenomena baru menggunakan keluarga atau memang kalau menggunakan perempuan deteksi lawan tidak seketat kepada laki-laki? Betul. Ini menjadi temuan baru ya, karena sejak 2018 kelompok Surabaya juga telah melibatkan, menjadikan media perempuan dan anak-anak sebagai operasi-operasi mereka. Jadi keluarga Dita, kemudian Sri Asmoro, kemudian di Rusunawa juga melibatkan perempuan. Lalu kelompok Sulawesi juga Ruli dan Ulfa yang mana pernah dideportasi pada tahun 2017 ke Indonesia, kemudian dipulangkan, lalu 2019 awal mereka terlibat dalam pengeboman di sebuah gereja di Jolo, Filipina. Dan juga 2020 ada juga pengeboman di sebuah gereja juga, dan bukan tentara Filipina pada saat itu yang juga memang berasal dari suami istri juga gitu.
Dan ini menjadi kajian yang cukup menarik karena kelompok ini selalu menjadikan para wanita, dan ini sangat berbeda dengan kelompok Jamaah Islamiyah di era tahun 2000-an sampai 2010 dan terakhir operasi mereka 2009 oleh Nurdin M. Top dan Dr. Azhari, itu tidak pernah melibatkan perempuan dan anak-anak. Tapi kelompok ini melibatkan selalu perempuan dan anak-anak, dan ini menjadi temuan baru dan menjadi menarik untuk dikaji ke depannya begitu. Kalau berdasarkan pengalaman Bung Sopyan sebelum ini, apa kira-kira yang diajarkan atau disampaikan kepada para jamaah termasuk kepada para perempuan yang saat ini masih berusia 25 tahun ini untuk kemudian mau melakukan tindakan yang sedramatis ini? Iya, stressingnya menurut saya ada beberapa ya. Yang pertama memang mereka ini selalu menggunakan idiom bahwa mereka tidak bisa menjadi seorang mukmin atau muslim yang baik kalau mereka tidak yakfur bitaghut gitu. Jadi syahadat kita akan batal jikalau kita tidak yakfur bitaghut. Maksudnya kufur kepada taghut dalam hal ini adalah pemerintahan. Dalam hal ini adalah ansor taghut yang kata mereka itu adalah polisi dan tentara. Itu yang pertama. Yang kedua, jihad hari ini sudah menjadi fardu ain. Artinya kalau mereka meninggalkan fardu ain, berarti mereka meninggalkan sama seperti ibadah-ibadah wajib lainnya seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, yang mana kalau mereka tinggalkan itu akan terjadi kontradiksi pada diri mereka dan mereka akan disebut sebagai munafik gitu. Nah, inilah doktrin-doktrin brainwashing yang ditanamkan kepada kelompok-kelompok ini kepada para pengikutnya untuk kemudian mau melakukan aksi, sehingga mereka memicu mereka untuk melakukan sebuah aksi. Ini paham dari sebuah keagamaan gitu. Jadi tidak bisa kita nafikan gitu, karena sudah jauh daripada nalar manusia yang sehat begitu menurut saya. Kalau Anda sebutkan tadi bahwa penggunaan atau pengerahan perempuan untuk melakukan aksi ini bagian dari memanas-manasi para laki-laki. Kalau untuk mewaspadai serangan-serangan berikutnya ke bagian mana? Apakah daerah tertentu, lokasi tertentu yang harus kita waspadai? Iya, selama ini kita tahu kelompok Jakarta Timur terhubung dengan kelompok Bekasi juga begitu. Dan kelompok Bekasi, daerah Bekasi merupakan daerah yang paling rawan daripada seluruh Indonesia, termasuk para pengikutnya juga paling terbanyak. Terutama Jawa Barat, yaitu daerah Bekasi, baik daerah Kabupaten Bekasi maupun Bekasi Kota, itu cukup banyak. Dan itu mereka juga terhubung dengan Jakarta Timur yang juga menjadi perbatasan dengan Bekasi itu sendiri gitu. Ini menjadi sebuah catatan, dan saya yakin juga dalam ini kepolisian juga sudah mempetakan daerah-daerah yang memang perlu diantisipasi, diwaspadai ya, terutama daerah Medan, kemudian daerah Sulawesi Selatan gitu, dan Jakarta, Jawa Barat itu adalah daerah yang memang cukup rawan, dan saya yakin polisi akan mampu untuk mempetakan dan bisa menangkapi mereka begitu. Kemarin polisi menjelaskan kelompok Bekasi tidak ada kaitan dengan kelompok Makassar. Apakah ketika Anda menyebutkan kelompok Jakarta Timur punya kaitan dengan kelompok Bekasi, berarti penyerangan di Mabes Polri ini bukan terkait langsung dengan Gereja Katedral Makassar? Iya, mungkin tidak dalam satu komando, ya, tetapi mereka disatukan dari paham, dari ideologi, dari itu dari target yang mereka sasar itu juga sebetulnya itu menandakan bahwa mereka masih satu jaringan gitu. Iya, dalam satu komando tidak gitu, tetapi dalam ini menginspirasi. Coba sebagai contoh misalnya kejadian aksi di Makobrimob pada tanggal 8 dan 9 Mei 2018 itu jadi justru memicu kelompok Surabaya yang memang nggak ada hubungannya dengan Makobrimob gitu, tapi membuat mereka mempunyai rasa solidaritas untuk melakukan aksi yang sama. Akhirnya kelompok Bekasi Tambun melakukan penyerangan sehingga ada satu polisi Brimob meninggal dunia ditusuk di depan Makobrimob pada waktu itu. Kemudian menyambung lagi ke Surabaya dan seterusnya begitu. Menurut saya itu. Baik, bicara tentang komando. Kalau dulu ketika terjadi penyerangan teroris di Indonesia, kita punya seorang tokoh yang bernama besar. Ada Ajahari, ada Nurdin M. Top. Saat ini kemana sebetulnya kalau bicara komando, ketokohan siapa yang kita dijadikan patokan oleh para kelompok-kelompok teror ini? Iya, yang menjadi ciri khas kelompok ini yang membedakan dengan kelompok Jamaah Islamiyah pada era dekade yang lalu, itu adalah mereka diberikan inovasi dan inisiatif untuk melakukan operasi the lone wolf, yaitu operasi sendirian atau operasi serigala sendirian,
yang mereka mengimprovisasi sendiri, baik bahan peledaknya. Karena itu dianggap lebih efektif dan lebih murah. Karena kalau mereka harus terhubung dengan jaringan besar atau komandan besar, mereka akan mudah terdeteksi. Dan itu mudah dibaca oleh Densus 88. Hari ini tidak. Makanya inilah kemudian menurut saya kenapa seringkali intelijen juga sering kelupaan gitu, sering alpa juga di dalam mengamati kelompok-kelompok yang seperti ini karena memang sulit dideteksi gitu, karena mereka dibuat diberikan inisiatif dan improvisasi sendiri. Sebagaimana kita lihat di Damasraya di daerah Sumatera Barat yang kita tidak pernah menyangka, lalu terjadi operasi. Lalu di kampus di daerah Riau mereka juga membuat rakitan bom. Lalu di Indramayu di kelompok-kelompok ini sulit terdeteksi memang. Bukan berarti aparat tidak mampu, memang ini salah satu ciri khas menjadi tantangan bagi Polri untuk mengantisipasi kelompok-kelompok yang cara kerjanya dalam nolop yang sulit untuk dideteksi. Itu menurut saya. Oke, lebih murah, lebih sulit dideteksi. Tapi kemudian keterkaitan komandonya itu hanya di ideologi. Ini yang kemudian ideologi macam apa yang bisa menggerakkan banyak orang di beberapa tempat untuk satu tujuan dan menghilangkan nyawa sendiri. Iya, ideologi ini memang berasal dari campuran-campuran ya, dari hasil oplosan dari kelompok Jamaah Islamiyah, lalu mereka juga mengambil daripada paham-paham atau ideologi-ideologi yang pernah dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab-bab takfir muayyan dan uzur bil jahil, dan ini membuat mereka semakin metodologis, artinya perbuatan yang mereka lakukan itu mempunyai diklaim mempunyai legalitas syar'i. Inilah sebetulnya memotivasi mereka untuk mereka kemudian mau untuk berbuat aksi-aksi nekat tersebut begitu. Ada yang berbeda dari kebiasaan di luar negeri, misalnya jika terjadi penyerangan maka akan ada kelompok-kelompok yang mengklaim telah melakukan itu sehingga mengangkat nama mereka. Di Indonesia hampir tidak pernah dilakukan seperti itu. Lantas kemudian apa guna daripada penyerangan atau pengeboman yang dilakukan seperti itu? Menurut saya mereka sudah punya ya target ya, misalnya kantor polisi atau mungkin kelompok-kelompok kerumunan yang diinikan oleh orang-orang kafir. Saya rasa mereka menentukan timingnya saja. Ideologi sudah mereka miliki, kemudian target sudah mereka miliki, cuma bicara timing saja atau imkaniat, kesempatan kapan mereka mau main. Dan itu sangat-sangat dipicu oleh momentum. Misalnya kejadian Makassar itu telah memicu kelompok di Jakarta. Kejadian di Makobrimob itu memicu kelompok Surabaya. Lalu kejadian-kejadian yang lainnya yang kemudian ini akan berutut. Orang termotivasi, terinspirasi dengan salah satu dua perbuatan. Nah ini yang menurut saya menjadi trigger dan pemantik yang berbahaya menurut saya. Gitu. Oke. Anda menyebutkan momentum. Jika ada satu kejadian maka akan ada kejadian berikutnya. Ini ketika Makassar terjadi, apakah Mabes Polri tidak bisa membaca kemana arah tindakan berikutnya kalau sudah ada pola seperti itu? Nah, sebetulnya sudah diantisipasi. Yang saya dengar itu langsung terjadi pengetatan di Mako-Mako, ya, karena ciri khas ini pasti ada serangan susulan, dan itu juga terjadi kemarin di Irak juga dalam beberapa bulan yang lalu. Mereka meledakkan pasar, ketika meledak orang berkumpul sedang menyelamatkan para korban, mereka meledakkan bom yang kedua. Ini memang menjadi sebuah ciri khas gitu. Sebetulnya sudah diantisipasi. Makanya kemudian mereka tidak berhasil masuk ke dalam, tidak berhasil melukai anggota kepolisian, karena memang polisi selama ini memang selalu siaga, selalu mengantisipasi terhadap kemungkinan diserang gitu. Begitu. Patron seperti ini sudah berjalan begitu lama, tapi tetap sulit untuk membacanya, atau bagaimana, Bung Sofyan? Kita tidak berpikir ke sana ya. Saya rasa memang mereka selama ini targetnya kan memang random ya, dari sejak 2016 ya. Artinya memang mereka untuk menentukan sebuah target itu memang ngacak gitu, tidak pernah ada yang baku gitu. Ini yang kemudian menyulitkan polisi ya. Polisi mereka bisa mengenali polisi di jalan, tapi polisi kadang nggak bisa mengamati mereka di lapangan gitu, kecuali kelompok-kelompok yang rentan. Kadang mereka ikuti tapi mereka tidak berbuat. Nah, kesulitan. Makanya kemudian pada tanggal 25 Mei itu kan revisi undang-undang tentang terorisme nomor 15 itu sebetulnya sudah menjadi payung cukup bagi anggota polisi untuk bisa menangkap walaupun mereka belum berbuat.
dikerjakan oleh Densus 88 adalah penangkapan di Condet, di Jakarta Utara, kemudian ada di Cibarusa, Bekasi, lalu kemudian penangkapan juga di daerah Makassar, Medan gitu. Itu sudah bisa ditangkap walaupun mereka belum bisa berbuat gitu. Ini salah satu payung bagi Polri untuk menangkap para pelaku begitu. Oke, baik. Bung Sofyan, terima kasih sudah berbagi di Breaking News pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.